Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama Ibu Nisa, Ibu yang akan mengajar mata pelajaran Akidah Akhlak untuk hari ini. Pada pelajaran Akidah Akhlak hari ini, kita akan membahas tentang akhlak tercela. Sebelum mulai belajar, yuk sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nantinya pelajaran yang kita pelajari bisa masuk dengan baik dan bisa bermanfaat. Yuk sama-sama kita berdoa. Tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sekarang anak-anak dibuka kitabnya halaman 31 bab 5 tentang akhlak tercela. Ayo, siapa yang tahu akhlak tercela itu apa? Iya, akhlak tercela adalah sesuatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Jadi, semua akhlak tercela itu harus kita hindari, tidak boleh dilakukan ya. Ayo, sudah dibuka bukunya semua? Coba dilihat, di situ ada berapa akhlak tercela? Iya, ada 4. Yang pertama, serakah atau tamak. Yang kedua, putus asa. Yang ketiga, bergantung. Dan yang keempat, kikir. Nanti kita akan pelajari satu persatu akhlak tercela dari keempat akhlak tercela yang ada di buku kalian. Akhlak tercela yang pertama yaitu serakah atau tamak. Serakah atau tamak adalah suatu sifat untuk memiliki sesuatu secara berlebih-lebihan tanpa ada puas-puasnya. Sifat tamak itu cinta kepada dunia yang berlebih-lebihan dan lupa terhadap kehidupan akhirat. Sifat tamak ini tidak boleh dilakukan dan harus dihindari karena sifat tamak termasuk dalam akhlak tercela. Sifat tamak merupakan kebalikan dari sifat qanaah, yaitu tidak rakus atau menerima apa adanya. Akibat yang ditimbulkan oleh sifat tamak adalah: pertama, jatuhnya martabat kemanusiaan selaku hamba Allah. Yang kedua, dapat melalaikan kewajiban kepada Allah. Yang ketiga, dapat merusak kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, dapat membawa kepada kemiskinan. Cara menjauhi sifat tamak antara lain: pertama, berusaha hidup sederhana, sedang dan tidak berlebih-lebihan. Yang kedua, hindari hayalan-hayalan yang tak berguna. Yang ketiga, menanamkan pada diri bahwa rizki itu sudah diatur oleh Allah. Yang keempat, banyak bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan. Akhlak tercela yang kedua yaitu putus asa. Putus asa adalah perbuatan yang tercela. Orang yang berputus asa menganggap bahwa dirinya tidak mempunyai harapan yang lebih baik di masa depan. Allah sangat melarang orang berputus asa. Sifat putus asa akan menghalangi seseorang untuk maju. Apabila orang itu berputus asa, maka ia akan malas untuk berbuat apapun.
karena sudah menyerah dulu dan menganggap bahwa dirinya tidak bisa. Contoh sikap putus asa dalam kehidupan sehari-hari yaitu pada saat waktu ujian selalu menyontek karena ia berpikir ia tidak bisa mengerjakan soalnya. Contoh lain yaitu pada saat bermain. Pada saat bermain ia kalah, ia tidak mau bermain lagi karena takut kalah dan tidak mau berjuang untuk menang. Akhlak tercela yang ketiga yaitu sifat bergantung. Sikap bergantung adalah sikap yang selalu membutuhkan orang lain di setiap kegiatan. Orang yang bergantung tidak mampu mengandalkan dirinya sendiri dalam membuat keputusan. Ia selalu mengandalkan orang lain dalam semua kegiatan. Sifat bergantung ini merupakan kebalikan dari sifat mandiri. Kita tidak boleh terus bergantung kepada orang lain. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus belajar hidup mandiri. Akhlak tercela yang keempat yaitu kikir. Kikir adalah sikap tidak mau berbagi terhadap orang yang membutuhkan. Sifat kikir ini biasanya disebut dengan orang yang pelit. Contoh sifat kikir dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama, menahan hartanya dan enggan membayar zakat fitrah atau zakat mal yang merupakan kewajibannya. Contoh yang kedua, menumpuk harta benda namun tidak berkenan melakukan infak atau sedekah. Anak-anak, kita tidak boleh melakukan sifat-sifat akhlak tercela karena sifat akhlak tercela itu tidak disukai oleh Allah. Allah sangat benci sekali dengan sifat-sifat akhlak tercela. Sekarang kan teman-teman sudah tahu sifat-sifat yang termasuk dalam akhlak tercela. Maka dari itu, anak-anak tidak boleh melakukan sifat-sifat yang termasuk dalam akhlak tercela tersebut. Jadi, teman-teman tidak boleh memiliki sifat serakah, tidak boleh memiliki sifat putus asa, tidak boleh memiliki sifat bergantung, dan tidak boleh memiliki sifat kikir. Karena semua sifat itu termasuk dalam akhlak tercela, dan akhlak tercela harus dihindari, tidak boleh dilakukan. Sekian pertemuan untuk hari ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman kelas 5 atas semangat belajarnya. Meskipun puasa, kita harus tetap semangat untuk belajar. Pesan ibu, teruslah semangat menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, kebanggaan ayah dan bunda. Jangan lupa di rumah harus sholat, harus belajar, harus membantu orang tua, dan tetap semangat puasanya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.